akan melumpuhkan semua sel-sel dalam organ tubuhnya. Suami aku kenapa sampai begini? Dia tidak ada salah, tapi dia menjadi penyaingku. Ayo mày, thầy, tổ quăng, Ha, hào quăng, Iya. Ha. hào quăng, hai kia, hay mấy à? Iya. Terus Suwe, suwe, Oh, Hokkien Hokkien. iya, Iya, iya. iya, Iya. Orang dapur makan kasih dia makan udah dibuat. Udah dijampe-jampe makanannya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu. Beliau adalah pasien dari Jelambar, yaitu keluarga Bapak Akwang, Ibu Debola, dan ini putra dari mereka yaitu Koko Wilis ya. Nah, yang pertama kali menghubungi saya adalah Koko Wilis menceritakan keadaan ayahnya, yaitu Bapak Akwang yang sudah mengalami sakit selama 7 tahun ya Bu. Iya, Nah, udah mau 7 tahun. 7 tahun. Ibu bisa ceritakan Bu, keluhan penyakit Bapak ini apa? Awalnya Dia gimana stres, sakitnya? pertamanya stres. Udah stres, ya kan makan gaji aja, ya kan. Kerjanya Jadi di mana stres. maaf dulu? Dia kerja di restoran pertama. Oh, sebagai? Sebagai ya, manajer gitu ya. Gitu. Dari situ udah keluar dari tempat kerjanya, terus masuk ke tempat lain, restoran juga. Terus dari situ dia udah berubah. Berubahnya kayaknya stres gitu. Maksudnya Nah, sering bengong atau gimana stresnya? Ya agak bengong, agak diem, bengong gitu. Jadi kita ya bawa dia ke dokter, cari yang dokter yang bagian saraf Saraf ya, ya, saraf ya. Apa Terus, kata dokter saat itu? Kata dokter sih dia bilang dia stres ya keluar obat aja gitu, kasih minum obat. Terus tapi kalau udah minum ya masih nggak bisa sembuh banget gitu. Nggak bisa normal lagi Nggak seperti bisa normal banget karakter gitu. yang sebenarnya ya. Terus ya itu dari pelan-pelan dari situ berobat terus gitu. Selain banyak melamun, bengong, Iya. apalagi katanya sempat lambung kena juga. Gimana? ceritanya? Lambung kena itu karena akhir-akhirnya itu kan minum obat terus ya kan, berobat terus sampai udah ke Malaysia. Dokter bilang katanya kena salapnya dari belakangnya ya, katanya beku atau gimana ya katanya gitu. Jadi udah berobat situ, udah pulang masih tetap begitu. Hampir udah berapa lama Will ya? 2 tahun? Ada 2 tahun lebih lah gitu. 2 tahun. Ya, udah di situ juga masih tetap ya gitu ya. Akhir-akhirnya malahan bukan tambah ini, tambah parah. Bukan tambah sembuh. Bukan tambah tambah sembuh, parah. tambah parah. Terus mohon Parahnya- maaf ini apa sebelumnya badannya emang kecil begini? Atau Enggak, ini karena enggak. kan? Gemuk ini. Pertama agak gendut, agak ya ada 70 kilo lebih lah. Akhirnya dia tambah kurus. Gara-gara nggak mau sekarang. makan atau gimana Bu? Makannya susah, telennya susah, suka sangkut di tenggorokan gitu. Terus giginya semua habis karena kan minum obat terus ya, giginya habis. Paksain kasih makan yang Bubur gimana kalau bubur? bubur ya kan lembek gitu ya tinggal telen aja gitu. Mau tapi? Mau, tapi Susah aja. sekarang udah Telennya tambah susah. susah. Makannya pun nggak bisa banyak, satu mangkok aja bisa sampai seharian makannya itu. Nggak bisa makan banyak, justru tambah kurus. Terus bisa niler lagi, dia suka nilernya kental. Oh. Nilernya kental karena udah Berdiri. diambil nggak bisa ya, ambilnya Nggak udah bisa habis. nggak bisa habis gitu kentalnya itu. Tapi kalau komunikasi masih bisa Ibu, Bapak ini? Susah, udah kayak orang stroke. Gitu. Sekarang tambah parahnya itu jalan nggak punya tenaga.
Kalau malam bangunnya pun nggak bisa bangun, suka ngompol. Oh, gitu. Ngompolnya sampai basah semua. Jadi kayak gini, maaf ini pakai diapers gitu. Pakai Pakai terus, pampers, betul. pakai terus. Jadi Pampers. buang air besar, air kecil nggak bisa terkontrol sekarang. Kalau buang air besar itu susah keluar. Kasih udah makan berapa hari, nanti aku kasih obat lasing. Obat lasing kasih dia, sengaja kasih dia turun. Biar mudah keluar. Tapi nggak keluar juga. Keluarnya susah. Ya begitulah. Terus akhirnya bagaimana? Kepala pusing itu 5 tahun ada, kepalanya pusing terus. Tiap hari pusing aja. Minum obat dokter udah sama dokter bilang dia pusing. Udah minum obat masih tetap gitu, pusing aja. Nih coba tanya dia. Bapak maaf, kalau yang sekarang dirasakan apa? Pusing kepalanya? Apa Pak? Bingung. Oh bingung. Kepalanya sakit Pak? Lambungnya? Lambung, kan Pusing udah sering minum obat terus, akhirnya kena ke lambung. Jadi kalau nggak bisa minum obat lagi, kalau udah minum obat lambungnya parah. Dia sambil dia bilang sakit. Jadi mau gimana minum obat lagi ya kan? Iya. Makanan juga semua yang lembek-lembek, nggak bisa gorengan apa tuh nggak bisa, nggak pernah. Ibu maaf saya mau tanya, ini kan tangannya Bapak kok merah-merah ini kenapa? Ini Nanti dia mungkin kena bisa jatuh, di-zoom suka Jatuh. jatuh. Oh. Nah, kadang-kadang dia jalan dikit aja udah jatuh. Karena nggak ada yang membimbing, jalan sendiri. Kadang dia bangun, saya ada beli besi kasih dia. Pegangan, terus jatuh kebentur ya mungkin ya. Gitu. Jadi, Sembuhnya begitu nggak hilang. kalau jatuhnya bisa sembuhnya bisa kayak gini. Saya pikir tadinya habis bekas kena infus Oh atau bukan, ya jatuh. nggak pernah infus, Oh, nggak nggak pernah. Pernah saya bawa kalau ke dokter, dokternya udah lihat sampai dokternya udah mau keluar obat apa lagi ya, dia juga Udah bingung ya gitu. angkat tangan ya, semua udah keluarin obat. Iya, gitu. Gimana Pak? Ya, ngomongnya begitu, kadang-kadang nggak dengar. Tapi Ibu bisa paham maksud Bapak? Susah juga karena 5 kali baru Sakit. Kohami. Hah? Lu simpe? Hah? Hamil? Hah? Hamil? Bapak ini usianya 65 tahun ya? 65 tahun. Berarti beliau sakit 7 tahun yang lalu sejak umur 58 tahun 58. itu udah mulai ya. Sejak keluar dari Gejalanya kerjaannya. sudah ada. Keluar dari Dari kerjaan. berhenti kerja itu. Oh iya. Keluar dari Terus kerjaan. yang saya ingin tanyakan tadi kan pengobatan secara medis sudah dilakukan. Kalau yang non medis atau alternatif apa sudah dicoba? Sudah juga. Apa hasilnya waktu itu? Kalau Koko yang bawa gimana ceritanya? kalau dilihat sih katanya tidak ada gangguan dari santet-santet, tidak ada bersih. Disuruh bawa ke rumah sakit aja untuk dicek katanya. Iya. Jadi udah ke dokter juga masih begini terus, ya kan? Jadi Ibu penasaran apa sih sebenarnya penyebab sakit suami saya? Nggak tahu gitu. Nah terus sampai akhirnya menemukan mata langit, siapa yang memberitahu? Dari cicinya papa. Dia punya teman, terus? punya teman jadi kasih tahu gitu kan. Maksudnya orang itu kongko ya kan. Ngobrol. Ya Nah, ngobrol gitu, saling berbagi informasi. Iya, jadi kasih tahu. Habis dikasih tahu ini berobat aja ke sini terus Koko lihat itunya. Iya, betul. Nah, terus pas Lihat YouTube. yang membuat Koko yakin, oke, Papa bawa kemari itu apa? Sebenarnya yakin tidak yakin, coba sajalah begitu. Namanya Iya, ikhtiar ya, iya. namanya usaha. Karena sudah nyerah semua, kita coba lagi gitu. Cari lagi yang lain Mudah-mudahan di begitu. Jalan Tuhan ya. Iya, betul. Bisa ditemukan di sini. Nah, Panglima bisa dipantau ini apa sebenarnya terjadi dengan Pak Akuang ini? Ya sebenarnya ini ada permasalahan kalau saya lihat ya bukan nuduh siapa-siapa. Tapi pada saat beliau kerja itu ada orang yang gak suka saya lihat dan mengirimkan sesuatu melalui ke makanan beliau gitu dan termakan. Nah awal itu lambung yang jadi kena gitu. Nah satu lagi ada yang membuat pikiran dia jadi bingung, stres. Jadi dibuat kayak linglung. Jadi biar dia nggak bisa berpikir kayak orang apa ya kita bilangnya? Linglung. Ya bingung lah gitu ya, bingung. Nah, dari situ dia mulai drop. Jadi penyakit-penyakit itu jadi bangkit semua jadinya. Oh, secara psikologi juga Jadi kan secara dasar penyakit medisnya dia punya, ditambah lagi ada orang yang begitu. Karena dulu persaingan pekerjaan saya lihat ini memang niatnya mau menyingkirkan bapak gitu. Iya. Dibuatnya itu biar bapak nggak betah lagi, biar di sekitarnya itu juga jadi nggak suka, sehingga
ya begitu yang terjadi. Ya berarti kalau Sakit di kepala. Orang kan kalau misalnya pun kita bilang darah tinggi ataupun penyakit-penyakit lainnya kan kalau pusing kan nggak mungkin berhari-hari. Iya. minum obat biasanya sembuh ya. Sehari 2 hari paling lama, habis itu besok pasti udah enak kan, pusing udah nggak. Mungkin seminggu kemudian baru kumat lagi atau 2 minggu kemudian. Ini gimana? Kalau ini ibu bilang dia terus berhari-hari pusing nggak hilang-hilang, itu salah satu dampak jiwanya itu lagi dikunci, diikat kalau saya lihat. Jadi kayak ngambang, kayak bingung, kayak linglung. Jadinya di kepala nyeri terus sakit. Terus kalau Panglima lihat ada sosok apa saja nih yang nempel atau menguasai badan Bapak nih? Kalau saya lihat ada makhluk yang rambutnya panjang, rambutnya acak-acak itu kayak orang gila. Habis itu ada makhluk kayu yang buat kaku, terlihat kayak tertusuk di sekitar perut. Lambung. Tapi heran ya, kencing minum itu satu kong aja ya, kasih penuh. Minumnya cuma dikit, tapi ngompol Pipisnya itu banyak? loh. Oh, kayak nggak seimbang ya? Iya, antara yang masuk seimbang. sama yang keluar. Kalau malam lebih ngompornya lebih banyak gitu. Heran karena aku juga heran ya. Kalau makan bubur satu mangkok berapa banyak lah. Cuman 2 sendok yang dimakan atau? Aku disopin dia, susah dia makan kan. Walaupun Jadi, susah harus dipaksa tapi ya? saya sopin dia karena dia udah nggak mau juga gitu. Dia telan aja, sangkutnya di tenggorokan, susah telan gitu. Ya, jadi memang ada makhluknya ya Panglima? Makhluk kayu. Kalau saya lihat itu, karena pada saat beliau kerja, yang saya lihat nih, beliau termasuk jujur gitu ya di keuangan apa segala macam. Jadi orang teman-temannya nih ada yang mau menguasai posisinya itu, ya itu kurang baik gitu. Jadi mengirimkan sesuatu. Biar kalian tersingkir. Biar tersingkir. Nanti kita Ini mungkin kisah sudah lama ya gitu, kisah. Udah lama 7 tahun. Udah lama. Ya udah, nanti semua tanda tanya yang ada dalam kehidupan Bapak akan kita ungkap melalui proses mediumisasi. Ya, Panglima sudah langsung tarik sosok yang mengganggu Pak Akyang, ya Pak Akyang, Pak Akwang, dan masuk ke badan Agil. Ini sini Bu, kalau mau nanya-nanya Bu. Ini kok gayanya kayak bapak ya? Sini, Bu. Badannya apa? Badannya kayak Bapak ya? Suka gitu ya, miring gini? Bapak Ya, badannya ya betul. Suka miring begini dia. Siapa kamu? Mau melumpuhkan? yang Aktivitas yang membungkam semua aktivitasnya. akan melumpuhkan semua sel-sel dalam organ tubuhnya. Kamu dari mana asalnya? Dari Rangkas. Dari Rangkas, Banten berarti. Rangkas Bitung ya? Oh, asalnya dari Rangkas Bitung. Dan sudah berapa lama di badan Bapak? Ada 7 Bener Bu. 7 tahun. Bener kan sakitnya udah 7 tahun? Iya. Tanya, Bu. Mau tanya. Ya, suami aku tuh sakitnya gimana ya? Bikin salah apa? Bikin salah apa? Bikin Kenapa salah dibuat apa? bungkam? Jadi- Kenapa sampai begini? Ya. Dia tidak ada salah, Tidak ada salah. tetapi dia menjadi penyaingku. Oh kan? Dia menjadi penyaingku. Jadi posisi Bapak itu pernah dipinginin orang lain. Jadi kamu dari tempat kerja Bapak dulu? Bu, berapa restoran yang tempat Bapak kerja? Udah lama loh, udah puluhan tahun. Iya maksudnya. Korban Hah? hadir dalam mimpinya, Oh iya? Emang wujud kamu apa yang hadir dalam mimpinya itu? dalam bentuk sebuah rumah makan itu. Rumah makan itu tuh maksudnya rumah makan tempat Bapak bekerja? Ibu tanya aja. Sebuah lemari? Tanya aja. Bapak pernah mimpi ada rumah makan? Mungkin pernah cerita ke ibu sebelum susah bicara. Jadi kamu berasal dari tempat kerjanya, rumah makan itu? Iya. Nama restorannya yang Iya, ibu? nama restorannya apa? Benar, dari situ. Jawab. Ya. Kalau benar dari situ,
Apa yang pertama kali kamu lakukan sehingga akhirnya Bapak terasa sakit awalnya? Kenapa kok awalnya itu Bapak kayak bengong gitu? Kamu apain? Acak-acaknya akal pikirannya, sehingga dia tak bisa untuk berpikir lagi. Setelah dari situ dia tak bisa berkarya lagi. Habis keluar dari situ kata ibu sempat Dia pindah kerja restoran. lagi, pindah Tapi- restoran dan kerja lagi. Tapi nggak lama. Nggak lama. Oh. Orang dipecat juga. Dia udah stres. Sudah tak bisa berkarya, Iya. tak bisa seperti dahulu. Padahal dahulu karyawan yang berprestasi dia ya. Karena aku melumpuhkan semua aktivitasnya. Bagaimana cara makhluk gaib melumpuhkan? Apa yang kalian lakukan kok sampai bisa buat Bapak lumpuh semuanya tuh, otaknya, fisiknya? Ku ganggu semua sel-sel organ tubuhnya. Kamu masuk ke sel-selnya gitu? Aku berdiam di dalam tenggorokannya, sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Buat Bapak nggak bisa ngomong. Makan pun sulit, Oh Allah. bicara pun sulit. Segala urusan dengan tenggorokan diganggu. Makan susah, ngomong susah. Terus keluar lendir banyak itu kenapa bisa keluar lendir banyak? Itulah aku. Karena aku memang makhluk yang penuh lendir itu. Makhluknya itu makhluk penuh lendir yang Koko bilang kalau keluar lendir tuh keluar. Nggak bisa habisnya ya bener. Iya, kentar-kentar gitu. Kumpal, Tergumpal. lihatlah dia ingin berbicara, tetapi tak bisa. Kasian, nggak bisa komunikasi. Manggil ibu gitu susah juga. Iya. Nah, ibu tahu Bapak manggil gimana caranya? Dengan suaranya aja. Dengan suaranya aja sampai, tapi dia panggil itu sampai berapa kali aku perhatiin, baru tahu. Kalau nggak perhatiin nggak tahu. Kok tega sekali ya kalian nih? Yang suruh siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Tinggalnya jauh, tinggalnya jauh Di mana tinggalnya? atau dekat. Dia teman satu kantor sama tempat kerjanya sama Bapak. Teman satu kerjaan. Bu. Ciri-ciri orangnya gimana? Pakai kacamata. Ya, terus apa lagi? Sama Bapak tinggi siapa? Lebih pendek dari Bapak. Oh, lebih pendek dari bapak. Kulitnya putih apa hitam? Sama sepertinya. Sama orang Chinese juga. Ini ibu tanya. Perutnya besar. Oh, ciri-cirinya kacamata, kulit putih, Chinese, perutnya besar. Kenapa dia tega ke Bapak? Katanya Bapak nggak pernah salah, ya kan Bu ya? Ya, kenapa dia sama Akwang sampai begitu ya? Ada masalah apa? Ya, sekarang Dia salah satu penghalangku. kenapa kok dianggap sebagai penghalang? Bapak waktu itu jadi Pak manajer ya? Iya. Apa dia menginginkan jabatan Bapak? Oh iya Bu. Dia menginginkan jabatan Bapak, tapi sama bosnya Bapak yang dipercaya. Dia pengen di posisi itu, jadi Bapak mau disingkirkan, maksudnya gitu. Selain kamu, teman-teman kamu yang di badan Bapak apa aja wujudnya? Sebutkan. Kenapa Bapak sampai sakit kepala nggak hilang-hilang? Bapak duduknya gitu ya Bu? Iya kaku, badannya kaku ya. Si makhluk kayu. Oh iya Bu, makhluk kayu yang tadi dilihat Bang Lima. Jadi di badan Bapak itu ada makhluk kayu. Tugas makhluk kayu itu apa? Dia yang membuat tulang belulangnya tak bisa bergerak. Makhluk kayu buat kaku, buat tulang dan nggak bergerak. Sini kok kalau mau nanya, tanya aja. Apa kerja situ ada masalah soal cewek di dalam jadi libut gitu ya? Iya,
Pertanyaan Ibu, ada urusan asmara nggak? Atau hanya masalah Aku dari pekerjaannya cuman urusan kerjaan aja sih? tentang asmara, bukan urusanku. Oh, tapi ada emangnya urusan asmara di tempat kerja Bapak dulu? Beliau yang tahu, itu bukan urusanku. Mau nanya apa lagi Pak? Oh, malah pusing terus. Lah kepalanya pusing terus, yang buat siapa itu? Ayo. Karena dia selalu menusuk kepala Menusuk dan perut. dia Oh, kepala sama perutnya ditusuk. Siapa yang melakukan itu? Makhluk apa? Oh, ritualnya sama dukunnya itu pakai apa? Santetnya itu caranya gitu, Bu. Pakai boneka atau pakai foto? boneka. Pakai boneka yang udah dikasih nama Bapak, seolah-olah itu Bapak, terus gitu ritual Itu ditusuk balu kepala. ya? Balu ya Pak? Balu ya? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang enggak lagi ya tapi ya. Karena kami setia dengan perintah. Selama belum ada yang bersihin, dia akan tetap begitu terus. Walaupun ngirimnya udah 7 tahun yang lalu. Gitu. Jadi walaupun ngirimnya udah 7 tahun yang lalu, efeknya masih ada sampai sekarang. Dan makhluknya pun masih ada. Yang tadi terlihat oleh Panglima. Allah Akbar. Panglima sudah menarik sosok lain untuk dimasukkan ke badan Ismi. Kita belum tahu ini sosok siapa yang masuk. Oh, ngomong bahasa Cina. Sini Bu. Sini Bu. Sini Bu. Kayaknya dia ngajak bicara Ibu nih. Kayak si mulai. Ha, iya. Ha. Iya. Terus si Kong Hokkien Hoyo Tia. Hoyo Tia. Iya. Oke, Panglima bisa keluarin dulu Agil biar sosok di badan Agil keluar dulu. Biar kita fokus komunikasi. Ini siapa ya? Biar Maaf. aja biar bahasa mereka dulu. Iya, biar aku tahu nih manggil. Ini kayak gini jalannya Bapak Bu. Biar bahasa mereka. Iya, Bapak kalau jalan kayak gini. Iya. Oh, Oh, ya Kangko. mau di bawah aja. Ya udah oke. Dia Iya. bilang apa, Bu? Apa Bu? Coba Bu jelasin. Jalannya susah. Oh. Ibu boleh duduk Bu. Ini kan maksud saya gini Bu, ini kan biar penonton juga pada tahu. Tadi komunikasi itu apa? Isinya tadi tuh. Dia bilang itu Dia bilang kerja di namanya katanya. dia sakitin dia apa nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Saya Ibu sini deket Bu biar saya nggak komunikasi. pernah ke restoran itu sih. Iya. Anda siapa? Selamat siang Selamat siang. semua. Iya. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya warahmatullahi. tak ikuti. Masih ingat saya? Siapa? Aisyah. Aisyah Aisyah. yang Ancol. oh yang di Ancol, iya ya, yang di Ancol. Dan tempat kerja no orang tuh ada di Kote Mangga Besar ya. Iya Bu, restorannya Iya, tempat Mangga kerja Besar, Bapak. betul. Ada Kemangga besar dekat Iya, jalan gue Lampu. tahu. Aisyah tahu. Tahu. Tadi engkong ya datang. Oh, tadi tuh engkongnya yang bicara bahasa Ini Cina tadi. leluhurnya Bapak. Oh, yang tadi. iya iya iya. Tuh kasih tahu kan. Ayah bilang tuh yang mau ngobatin kagak tahu bahasanya Kong, biar gue aja yang ngomong. Oh, ya udah Aisyah, baik kan emang banget, ketemu. makasih. Kan Aisyah juga tahu, Aisyah temennya itu kan Sami, Engkong juga, jadi kenal. Kenal. Jadi tuh dijahatin dulu, ada tuh di tempat kerja dia tuh kan restorannya gede banget. Restorannya Paling gede. bagus. Gede juga sih. Emang ada di pinggir jalan, jalan gede. Terus Nah itu dia ada satu orang kerja sama orang tuh luar tuh mau kerja kerja supaya dia keluar biar dia dimusuh sama tuh cukong yang punya tempatnya usahanya. supaya nggak disukai sama ownernya Ibu. Udah masuk lama dibuat nih dia udah nggak pikiran, jadi tuh yang dihantem dia di sini Otaknya.
Orang tuh emang mau tuh dia tuh pergi dari situ karena iya Tapi sebelum di situ di restoran juga kerjanya. semua kerjanya makanan. Nah jadi tuh dia dikerjain di situ sama orang dapur. Orang dapur. Kenapa orang dapur itu nggak suka? Iya, karena pernah dimarahin. Karena tuh Koki tuh orang biasa tuh udah pakai. Mungkin dia udah pernah punya salah dimarahin. Nah, orang Koki itu jadi musuh sama orang dalam. Karena kan nih dia orangnya tegas nih, bawel nih. Tapi buat bener, rapi kerja. Itu dari orang gak senang dibuat gitu supaya dia dikeluarin dari situ. Berarti Koki ya. Oh, Koki kali. Pernah dimarahin sama papa, dia sakit Nggak hati. tahu, papa nggak pernah ngomong. Nggak pernah cerita. karena dibuat biar dia nggak inget orang-orang dulu. Itu Mei. Meme. Saya Mei. Mei. Wanita Mei. Oh, Meme itu wanita. Perempuan Cina Mei. Panggil Rambutnya Mei. yang panjang ya? Ya, Rambut Oh, panjang. saya perempuan rambut nih teman Aisyah. Oh, teman Aisyah ini ganti lagi berarti. Meme namanya. Mimi lihat orang dapur jahatin dia tuh, lalu makan makanan. Dan Iya. ini benar tadi bilang makanan. Iya, Dia Pak Kemal buat tadi udah bilang, Bu. makan, orang dapur makan kasih dia makan tuh tadi buat. Udah dijampe-jampe Wah, makanannya. Tuh mati tuh kan makan Langsung reaksi. makanan ini aku sakit palanya. Sakit kepala itu. Sama apa? Tuh wangi sakit pala, pusing. 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 Kepalanya pusing, Pak. Pak Kuang. Ya. Sana Lah dibuat pusing. dulu banyak bicara. Ya, karena kan harus Sekarang tegas. lidah Lupa. lidahnya udah ini. Makanya bertolak belakang ya, 180 derajat yang tadinya. Langsung punya dia omong. ya nah bos sama bosnya keluar. Aku langsung diberhentikan. Ya, saat itu langsung iya. dipecat maksudnya Iya, di PHK. dipecat. Padahal dulu terbaik. Dulu karyawan terbaik ya. Tiba-tiba dikeluarin. Percaya. Percaya bapak lu percaya. Percaya sama Tiba bosnya. orang Iya, langsung percaya bos. di keluar langsung dia sedih. Iya pasti psikologi. Nah, itu yang Panglima Iya. bilang. Tapi Nyerang tak psikologi. bisa ngomong. Jadi apa salah gua? Iya. Bingung juga Bapak saat itu, Kan Bu. salah diusir. Dia cuman nyerang nih kepala. Nyerang kepala. pikirannya. Terus Supaya nggak bisa mikir. nggak bisa mikir. Dikit. Jadi kalau Dipakai mikir ini yang pusing. dikasih jahat tuh orang nggak bisa berbuat. Malas makan, malas ngapain, maunya diam Tidur aja. Tidur aja. dan diam, Sehari bisa 24 jam duduk tidur. tuh. diam, Bengong. ya mau lagi mau Dia keluar. mau minta mati. Nah, Dia mau minta Pernah ngomong gitu. Pernah. Kamar Sering dia. diam sendiri. Tadi ya mati saja. Oh iya, karena kayak hopeless gitu Bu, putus asa jadi makanya bilang ke Ibu pengen mati. Aisyah ini yang Si Mei Mei sama Alisa siapa sih? Aisyah. Enggak, ini makhluk gaib. Ya, Bukan manusia. jadi ini meme ini malu halus. Halus. Aisyah yang cerita itu temannya malu halus juga, adanya di dekat Ancol sana. Gitu. Dan saya Kita kami buat pernah liputan di sana, ketemu dia Iya. sama Ozi Saputra waktu itu mengungkap masalah jadi si biasanya manis kalau Jonathan makhluk Ancol. makhluk begini, di mana orang yang bermasalah itu ya yang terdekat situ yang datang. Ini kan yang dekat bapak kerja. Gitu. Jadi dia tahu. Bapak mau ngapain kok bangun? Oh, Bapak. Kenapa? Duduk diem. Duduk diem. Lama bro pergi. Mau pergi. Orang Bosan. ada orang tuh uang tuh ada ikut badan. Iya, ada yang ikut di badan Pak Akwang. Oh ada yang Siapa yang ikut? Baik apa jahat? Oh, Hah? jahat. Oh, jahat. Nanti biar ditabokin sama Panglima. Siapa yang jahat tuh? Kamu tahu nggak? Ah, Kayak apa wujudnya biar kamu cerita? aduh banyak. Banyak. banyak.
Nanti panglima teman-teman. Iya, nanti kan kita Nanti obatin. kita hancurkan Apa semuanya. lagi yang mau ditanyain Bu? Udah. Udah semua ya? Udah Yang penting akar permasalahannya sudah tahu, sudah jelas ya. Iya. Udah Lu memang benar. ingat ingat bapak lu waktu sakit awal waktu keluar dari Betul. gitu langsung ini udah nggak bisa tenang. Gak usah berpikir. Padahal dia orang pintar. Mau di mana dia bisa kerja. Tapi dibuat supaya dia bego. Orang gila. Tuh perempuan tuh Perempuan itu gadis. apa seneng sama Akuang? Memang kalau kenapa sih mau gini ya? Itu sakit hati. Sakit hati. Orang diingetin ada dengan tenang ada enggak. Ditegur gitu loh Bu, karena kerja nggak benar, sakit Orang hati. begitu. Orang tuh paling susah dikasih tahu yang benar salah paham malah sakit hati. Orang manusia Bukan di begitu. dalam ada yang cinta sama bapak. Oh, Ibu Ada. nanya nih, kamu tahu nggak? Iya. Ada yang suka Ada sama nggak? Bapak nggak di sana? Ada. Tuh perempuan memang tadinya mau deket tuh pacarnya malah juga kerjain sekalian. Tuh yang tuh Yang pertanyaan Ibu itu ada hubungan asmara sama Bapak? nggak? ada walau sama-sama mau cari-cari pelatihan gitu. Gimana? Mau cari apa? Pelatihan. Oh, perhatian. Oh alah. Berarti karyawan yang suka sama Bapak itu? Ya bos tuh nama tuh kan semua lo pelayan kita semua harus nurut sama Kwang. Iya. Karena dia pimpinannya kan harus nurut. Nah, Terus ada karyawan yang suka? tuh udah buka main-main. Apa dia bisa sakitin papa ya? Perempuan Bisa, itu pikirannya diganggu. Jadi papa ada cinta sama dia? Nah, Enggak ya? Enggak. Jadi si perempuan ini suka sama Pak Akuang. Lah kalau dia suka, kenapa dia nyakitin Pak Akuang? apa mah suka. Oh, perempuan tuh suka, tapi karena bapaknya nggak ngerespon si cewek ini sakit hati gitu loh Bu. Bapaknya nggak suka. Itu. Jadi Ibu tenang aja Bu, Bapak setia Bu. Justru Bapak nggak suka. Kata aku bini gue lebih cakep Tuh dari kan keren lu. tuh Bapak tuh. Bapak tuh digoda sama karyawan yang cewek-cewek cantik, dia nggak tergoda. Katanya Iyalah, bini gue lebih orang cantik istrinya katanya. kan dulu cantik. Duh, sekarang juga cantik. Tapi itu kan bini gue. Tuh hebat tuh Pak Akuang. Kalau nggak kasih makan lu. Jadi udah jelas ya Bu ya, gara-gara karyawan yang ditegur sama ada karyawan yang suka tapi ditolak sama Bapak gitu. Udah Mei, apalagi yang mau disampaikan Mei? Udah. Udah ya. Makasih ya Mei. Terima kasih ya. Nanti ntar habis ini Bapak Akuang diobatin aja ya. Mau nanya lagi? Bisa sembuh ya. Yang penting bisa makan. Iya, penting bisa makan. Ngomong ya betul. Kalau nggak orang manusia nggak Ya, makan duduk di badannya rumah nggak makin tenang ya? rusak. Iya, Duduk di betul. rumah nggak Yang tenang. penting makan masuk. Tanya aja Bu. Heeh. Nih ibunya mau nanya. Udah makan segar badannya. Oh ya. Yang Dia penting di rumah nggak tenang. Gak bisa diam. Orang bisa kan diem. di rumah nah ikut. Hah? Ada di rumah. oh setannya ada di rumah. Ada di rumah. Jadi di Kenapa badan dia Bapak liatin ada, saya? di rumah ada. Karena dia kalau liatin saya matanya Anak melotot. lihat. Anakmu katanya kok. Anak saya suka lihat. Ada Lihat apa? pernah lihat. Oh, pernah lihat anak saya? Anakmu katanya pernah lihat. Cowok cewek? Kecil kan. Yang perempuan kecil. Perempuan kecil. Nah, Oh. Kalau anak kecil kan Perempuan kecil. masih polos ya, bisa ada lihat. perempuan kecil lah. Oh, saya tadi perempuan kecil. Ada batu. Ada anak perempuan kecil di rumah lo. Oh iya. Siapa? Siapa? Saya tahu kayaknya tahu perempuan kecil ya. Ibu pernah lihat? Kayaknya sih saya tahu-tahu aja gitu ya. Siapa dia? Apa tuyul bukan? Tahu lah. Kenapa dia ada di rumah Ibu? Ada di rumah. Masih ada sekarang. Ada dia perempuan kecil jaga rumah. Oh jaga rumah. Oh, Tapi tapi- itu yang jahat ada tuh lagi pak. Ada perempuan yang muda. Perempuan itu ngapain di situ? Rambutnya nih. Anak kecil ya. Oh, kayak kuntilanak itu. Dia jahat apa baik? Ganggu Bapak. Berarti itu nggak baik berarti. Alah. Bapak pernah lihat. Nah, Jadi di rumah itu ada kuntilanak yang jahat, tapi Bapak kalau mau yang sampein perempuan itu sesuatu baik. buat Bapak? waktu lama. Suruh makan. Sampein. Jangan susah makan. Lalu makan. Kurang tuh Pakai bahasa makan. batin biar Bapak nyampe. Kasihan. Kasihan ya. Iya.
Saya juga kasihan dia. Tega. Ya, bisa gimana? Si Meme nggak tega. Sekarang baru ketemu ya. Lama. Insya Allah ntar diobatin ya. Dulu kalau kerja datangnya lebih awal. Apa namanya apa ya? Panggil dia apa? Disiplin, Meme panggilnya. Meme. Ya. Sebenarnya saya orang susah, jadi nggak ada yang bantu. Baru kali ini saudara bantu, terus kasih tahu, baru saya kesini. Dalam nggak kerja mana punya uang. Dia kerja nggak punya duit, kerjanya gajinya kecil. Saya Anu. sekarang jualan list aja pun susah kali. Makanya Udah habis tengah bulan nggak ada dagang, nggak lancar. Jadi saya nggak mampu. Sekarang saya orang yang bantu, saya baru bisa hari ini, baru saya bisa kesini. orang kalau selalu senang nanti lupa akan Tuhan. Tapi kalau manusia dikasih susah, tetap dalam tenang, tetap dalam hati yang baik, nanti Tuhan angkat untuk jadi yang lebih baik hidupnya. Karena sehat itu dari sakit dulu, senang itu dari susah dulu. Itu namanya hidup, jalankan saja. Nggak boleh mengeluh ya. Tidak boleh, harus tetap berusaha. Iya, saya Tidak usahakan boleh. aja nih. Tidak boleh mengeluh. Iya. Jadi ikuti saja dengan keadaan kehidupan kita. Jangan menentang, tapi berusaha untuk menghadapi. Menentang dan menghadapi itu beda. Menentang itu melawan, tapi menghadapi itu coba untuk menjalaninya dengan sesuatu yang baik yang sudah disiapkan dengan perbuatan dan perkataan kita. Semua manusia itu dengan kesusahannya masing-masing. Semua diuji ya. Semua itu Ada ujian. pasti ada yang namanya itu hidup seperti tangga, seperti langit, satu, kedua, ketiga. Udah berlapis-lapis. Ibarat bagainya tuh lautan, daratan, dan pegunungan. Justru Ame kan tadi bilang, kenapa nggak cepet-cepet bawa berobat gitu ya. Saya terus terang saya masalah ya. Saya kalau nggak punya ekonomi, saya kan nggak bisa bawa kemana-mana berobat. Tapi ya kan? sempat bawa ke Malaysia ibu kan? Ke Malaysia itu saudara yang bantu. Tuh kan, sekarang coba gini, kau coba pikir lagi, dari mana pertolongan itu datang tidak ada tahu. Tadi kan lu bilang lu nggak punya uang, Ya. tapi tiba-tiba Tuhan mengirimkan Iya, Tuhan malaikatnya. Maka jangan pernah resah dengan hidup, jalani, hadapi saja begitu, tapi tidak ditentang. Hadapi hidup, maka nanti tangan-tangan malaikat akan menggapaimu dari segala mana yang sudah ditentukan arahnya. Nyatanya kau sampailah ke tempat ini, ke tempat orang ini dengan bantuan saudaramu. Mana tahu, tidak kan? Kau tidak memikirkan itu, jadi jalani semua itu, sudah hadapi saja. Jangan lagi dibuat saya tidak punya uang, saya orang susah. Jangan begitu. Nggak boleh ngomong gitu ya Mei. Jangan. Walaupun susah. Selalu saja kita itu bersyukur. Maka nanti kalau kau itu dalam satu bahagia, akan lebih bahagia lagi dalam keadaan apapun. Ya, Karena sabar aja ya Mei ya. Saya sih sabar. karena aja. Tuhan itu penuh kasih, saya penuh berkat. Maka kalau kau terus mengeluh tidak punya, nanti itu akan jadi doa hidupmu. Iya ya. Maka harus berkata Kata-katanya yang harus baik. Kok pintar sih Meme ini? Saya bukan Meme. Oh ini siapa? Beda lagi. Bukan. Oh. Saya bukan Meme. Oh Anda siapa? Ada saya tuh. Dari leluhur ibu. Ya. Saya bukan Meme. Saya bukan Meme, tapi saya mau bicara karena kesedihan hidup itu jangan diikuti.
Kalau kesedihan hidup diikuti, nanti keadaan makin terpuruk. Keadaan itu membawa kita dalam rasa. Maka kita harus mengendalikan rasa kita. Benar? Iya betul. Benar macam tu. Iya. Ini bahasanya bahasa Melayu ya. Keadaan tu yang membuat rasa tumbuh di dalam hati manusia. Iya. Mei, aku terus terang bilang. Bukan aku meme sama katanya. Bapak. Jadi panggilnya siapa nih Ibu pengen manggil biar kenal? Gadis. Ya. Oh panggil gadis Bu. Hah? Gadis. Oh gadis. Oh gadis. Aku kan ini juga kali ini datang, saya minta Panglima tolong bisa sembuhkan suami aku. Sebenarnya kalau sampai udah nggak ini, aku juga lepaslah, aku udah nggak bisa, Nggak tahu aku lagi udah ya. nggak sanggup. Ini ikhtiar terakhir harapan Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan Iya. ada jalan dari Tuhan. Iya. Justru tiap hari aku juga orang Kristen, aku ya tiap hari aku minta sama Tuhan aja. Tuhan yang tunjuk jalan lah, saya bilang gitu. Tuhan yang tahu ya, gadis ya. Tuhan justru tahu hati manusia, kemampuannya untuk menggapai apa yang digapainya. Maka diberikanlah sesuatu kejadian ini supaya kita bisa lebih baik lagi. Janganlah menyerah. Sudah dikatakan bahwa hidup itu memang berada dalam setiap genggaman, baik itu susah maupun senang. Jadi jangan pula kalau sesuatu kesedihan itu datang, sakit itu datang di antara keluarga kita, janganlah dijadikan beban. Semakin dirasa menjadi beban, maka akan terucap kata tak sanggup. Tapi Gadis sekarang susah juga ya, semua apa-apa itu mesti pakai ekonomi. Semua itu misteri. Ya kan? Semua itu gaib. Mana ada tahu? Tak ada yang tahu. Sebenarnya harusnya rasa syukur tu datanglah darimu. Contohkan datang ini diberikan lagi biaya untuk datanglah ke tempat ini. Itu adalah satu berkat, bukan? iya. Jadi janganlah takut akan hidup, tapi takut kalau kita berbuat dosa. Iya sih. Iya. Takut dengan menghadapi ujian itu salah. Tapi takut ketika kita tu tidak sanggup untuk menjalani ujian beban hidup. Supaya kita itu nanti menjadi manusia yang kuat, manusia yang diberkati. Hidup itu untuk mendapat berkat. Itu gadis aku minta Tuhan aja loh. Sekarang apa-apa saya minta sama Tuhan. Ya memang Tuhan yang memberi semuanya. Aku curhat tiap hari curhat sama Iya Tuhan. bagus Bu itu udah bagus. Tapi jangan diucap dari mulut tidak sanggup. Gitu. Maka aku sanggup, maka akan terasa ringan, tidak menjadi berat. Apapun yang terjadi dengan hidup itu tergantung dari lidah kita, ucapan kita. Manalah tahu perkataan yang dilontarkan. Semua itu menimpa kita itu sebagai satu di mana kita tu harus bersihkan diri. Manusia tu selalu penuh dengan kebimbangan dan lupa pikir. Kadang Kilap. itu tidak diucap, itu menurutnya ni baik, belum tentu bagi orang. Apakah ni menurut kita ni tegas, kita ini untuk membangunnya, tapi belum tentu menurut orang tu. Orang malah tersinggung ya. Nah tu, jadi harus berkata tu yang baik-baiklah. Buat bahan pembelajaran Ibu. Tapi saya rasa Ibu udah cukup teruji loh, gadis 7 tahun merawat Bapak dengan penuh kesabaran. Tidak ada yang tahu. Maka tu waktu itu adalah satu tanda di mana kita tu sejauh mana kita sudah menjadi lebih baik. Waktu itu adalah segalanya. Waktu itu adalah yang menentukan kita. Waktu itu adalah yang memutuskan kita. Kita itu orang apa, kita akan menjadi apa, itu adalah waktu. Maka manfaatkan waktu untuk berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik, semua yang baik-baik. Walaupun ada yang jahat sama kita ya. Walaupun jahat, biarkan saja orang jahat. Tapi kita jangan melakukan kejahatan. Janganlah kita berfikir jahat. Iya. Berfikir baiklah agar hasil semua baik. Tidak ada yang tahu. Buktikan kita terlalu dalam pertolongan. Kita tidak punya uang, tapi orang punya uang. Tuhan akan kasih melalui orang itu kepada kita. Pikiran itu tidak akan sanggup menggapai, tapi doa sanggup menggapai apapun. Iya. Karena doa adalah membangun jembatan kepada Tuhan. Pikiran tidak akan sampai, tidak akan sanggup membuat jembatan itu kepada Tuhannya. Tapi doalah yang sanggup menggapai, membuat tu satu jembatan berhubungan kita kepada Tuhan kita.
Jangan lagi pikir-pikir lagi siapa, bagaimana ini. Tak sanggup. Janganlah begitulah. Tak bolehlah begitulah. Nggak boleh katanya Bu. Ya, Mulai jangan sekarang lagi. harus sanggup, Saya ya. orang miskin. Jangan. Saya orang susah, jangan ya. Jangan. Kita itu orang hebat. Tidak semua orang bisa. Coba lihat lagi orang-orang saudara-saudaramu lebih susah dari kita. Banyak Sebagai ya, saudara tanda yang susah. syukur kita. Orang banyak lebih susah menderita daripada kita. Iya, makasih ya gadis. Terima kasih ya. Gadis Tuhan asalnya dari mana memberkati. sih? Iya. Tuhan memberkati. Oh, gadis bukan muslim ya? Bukan. Tak apa kan? Gak apa-apa dong, kan kita Sini kita bersaudara. saling menghormati. Iya. Itulah kenapa guna saya datang. Asalnya dari mana? Sama. Malaysia. Bahasanya Melayu. Dari Medan. Ya. Ibu asal Medan. Iya. Dari Medan ya? Ya. Oh iya Ibu. Berarti mungkin ada kaitan dengan leluhur Ibu ini. Iya. Gadis. Sudah cukup. Iya, iya. Terima kasih ya. Makasih. Sama-sama. Ya udah kalau gitu. Ya kamu Apa ya aku pegangin dulu sini. minum tampan. Panggil tampan katanya. Gadis. Ya Sobat Mata Langit, kita akan langsung melakukan terapi terhadap Bapak Akwang. Ini tolong dibimbing menuju ke klinik. Saya jalan ya, bismillah. Iya. Matanya ke Panglima Pak. Matanya lihat ke Panglima. Kamu doa terus ya. Allahumma nur samawati wal ardi wa nur al-ardi wa qul ya haqqa ya haqqa wa tirna ya khuswa wa ila husana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan Panglima yang berfungsi untuk membersihkan badan Bapak Akwang dari semua energi negatif dan juga energi dari ilmu hitam yang pernah masuk ke dalam badannya.
alhamdulillah proses mediumisasi sudah berjalan. Kita sudah bisa mendapatkan titik terang dan terungkap apa penyebab penyakit yang diderita oleh Bapak Akuang ini. Dan juga Bapak sudah diterapi tadi. Bapak apa rasanya Pak? Senang, Diterapi, sakit tak? Enak? enak, Oh enak. Enteng ya, segar? udah segar, segar. Kepalanya masih sakit tak? Kepala masih Apa sakit. berkurang? Oh berkurang, alhamdulillah berkurang. Terus apa namanya tadi kedinginan ya waktu diguyur? Tapi segar nih, saya lihat wajahnya udah lebih segar. Udah segar ya. Ya, kalau ibu apa kesan-kesannya bu setelah? Tadi udah mandi, udah doain sama Panglima. Ya bagus ya. Suami aku udah segar kembali, sehat kembali ya, sembuh gitulah. Mudah-mudahan ya. Ini nanti kan mudah-mudahan. butuh waktu juga untuk berproses, tapi insya Allah Iya, kan ada perkembangan yang baik. Iya. Lalu tadi hasil mediumisasi kan ada apa ya misteri yang ibu ingin ketahui. Nah tadi apakah sudah cukup terpecahkan cukup, ya? Iya, cukup. Sudah terungkap ya? Udah terungkap, bagus lah gitu ya. Kalau Papa Willis gimana kok? Tadinya katanya nggak percaya pas lihat di YouTube. Apa iya apa enggak ya? Ini antara percaya nggak percaya. Ya memang tadi saya lihat di YouTube ini kok seperti fiktif, ini bener apa tidak? Tapi setelah ketemu tadi sama Meme dan siapa itu, Gadis. ini dibicarakan ini sepertinya benar karena papa saya memang dulu pernah cerita dikerja di restoran ini seperti itu, ketemu manajer ini nggak cocok seperti itu, berarti benar begitu. Terus bahasanya juga tadi aku yang malah nggak paham tadi. Bahasa apa? Mandarin apa? Bahasa Beda tapi Hokkien, Mandarin. bahasa Hokkien. Hokkien ya. Iya. Dia bahasanya Hokkien kan agak dalam. Apa? Apa Pak? Pengen menyampaikan apa? Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nanti kalau udah lihat videonya baru ngerti. Iya. Ya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan ini kisah dari Bapak Akuang ini apa pelajaran yang bisa kita petik? Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya ya sakit ya, Iya. baik sesaat maupun yang sifatnya seperti ini gitu, bisa tahunan, bisa bulanan. Tapi ya bagaimana cara kita terus berusaha dan berupaya, karena nggak akan ada yang namanya kesembuhan kecuali kita terus ikhtiar. Artinya kita mau upayakan terus, mengusahakan terus ya. Kesembuhan itu hanya milik Tuhan. Tuhanlah Maha Penyembuh. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyesali, jangan kecewa terhadap ujian dan cobaan yang Tuhan berikan. Kita terus sabar, usaha dan doa itu lebih baik ketimbang kita mengeluh gitu ya. Artinya kalau kita bisa melewati semuanya dengan baik, saya yakin Tuhan pasti menjawab doa-doa kita dan mengabulkan apa yang kita mau. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk semua netizen yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih juga untuk Sobat Matalenti yang terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.